شعارنا اليوم كما أمر رسول الله. أحد أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abu Danial. Kisah kali ini menceritakan tentang kisah Islam, di mana beliau termasuk sahabat Rasulullah. Dia adalah Khalid bin Walid. Sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Siapakah Khalid bin Walid? Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Maksum. Dia dijuluki Syaifullah atau pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah terkalahkan, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Ayahnya bergelar Abdul Syams. Ia salah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah. Sementara ia cukup sendirian saja untuk melakukannya. Ia termasuk orang yang mengharamkan khamr di masa jahiliyah. Ia sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut. Akan tetapi ia memusuhi Islam dan menentang dakwahnya sampai ia meninggal 3 bulan setelah hijrah. Ibunya bernama Asma atau dikenal dengan Lubabah, putri Al-Harits bin Harb Al-Hilaliyah. Ia merupakan saudari Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada atau bekas besetan pedang atau tusukan tombak. Ia pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin. Di saat paginya, aku akan berhadapan dengan musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangkaian Umroh Qada. Ikut bersama Rasulullah Al-Walid bin Walid, saudara Khalid bin Walid, yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid. Walid mencari-cari saudaranya Khalid, tetapi tidak menemukannya. Ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Dan aku menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenai Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu." Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam.
Akhirnya mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya dia, Muhammad, memang benar-benar seorang Rasul. Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanmu." Pada malam itu Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian dia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, "Sungguh ini sebuah mimpi yang baik." Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah SAW. Ketika di tengah jalan, ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Khalid berkata pada Safwan, "Wahai Abu Wahab, tidakkah engkau perhatikan kondisi kita? Kita ibarat gigi geraham, sementara Muhammad telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad, lalu kita ikuti langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita." Safwan bin Umayyah sangat enggan menerima ajakan Khalid. Dia berkata, "Andaikan tak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh aku tak akan pernah mengikutinya selama-lamanya." Akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan Safwan bin Umayyah. Dia berkata dalam hati, "Orang ini saudara dan bapaknya terbunuh di perang Badar." Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid berkata kepada Ikrimah seperti yang dikatakannya kepada Safwan bin Umayyah. Jawaban yang diberikan Ikrimah juga sama dengan jawaban Safwan bin Umayyah. Lalu Khalid kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Dia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Tolha yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Di jalan mereka bertemu dengan Amru bin Ash. Amru berkata kepada keduanya, "Marhaban, marhaban bika." Balas keduanya, "Mau kemana kalian?" Tanya Amru. "Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini?" Keduanya balik bertanya, "Kalau kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar?" Amru membalasnya, "Untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad." Jawab Khalid dan Utsman serentak. "Itulah yang membuat aku datang ke sini," timpal Amru sambil tersenyum. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian." Mereka mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam pada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mari ke sini." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Setelah membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu." Kemudian Utsman bin Tolha dan Amru ibn al-Ash pun maju dan membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih banyak dari yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Jangan sakiti Khalid karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir." Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan mimpi Khalid. Suatu kali Khalid bin Walid berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata dalam hati,
aku akan sampaikan mimpi yang pernah kualami kepada Abu Bakar. Setelah Khalid menceritakan kepada Abu Bakar mimpi yang dia alami, Abu Bakar berkata, sesungguhnya daerah hijau yang luas itu adalah jalan keluar yang menjadi tempat Allah menujukimu pada Islam, dan sesungguhnya daerah yang sempit itu adalah masa yang engkau lalui dalam kemusyrikan. Pembebasan Mekah. Khalid bin Walid telah masuk Islam. Ia membelakangi Tuhan-Tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujaan kaumnya. Bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya, ia menyongsong dunia baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya berada di bawah panji Rasulullah dan kalimat tauhid. Pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk masuk ke Mekah dari arah atas. Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata dia dihadang oleh beberapa orang kaum Quraisy. Di antara mereka ada Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan ketapel. Khalid mengorbankan semangat sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum Quraisy tersebut. Sebanyak 24 orang kaum Quraisy menemui ajal, sementara 2 orang kaum muslimin menemui syahadah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pembebasan Mekah untuk Rasulnya dan segenap kaum muslimin. Diutus untuk menghancurkan Uzza. Patung Uzza terletak di daerah Naklah. Suku Quraisy, Kinanah, dan Mudor sangat mengagungkannya. Orang-orang yang memelihara dan menjaganya adalah Bani Saiban yang berasal dari Bani Sulaim dan merupakan sekutu Bani Hashim. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Ketika penjaga patung Uzza yang berasal dari Bani Sulaim mendengar bahwa Khalid bin Walid sedang menuju ke sana untuk menghancurkannya, ia segera menggantungkan pedangnya di pundak patung Uzza tersebut. Kemudian dia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana, lalu berkata, "Wahai Uzza, siapkan dirimu, tak ada yang lain selainmu yang mampu menghadang Khalid yang telah siaga. Siapkanlah dirimu, karena jika engkau tidak membunuh Khalid, niscaya engkau akan ditimpa dosa yang dekat dan tak berdaya." Setelah Khalid sampai di sana, ia segera menghancurkan Uzza. Setelah kembali, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lihat?" Khalid menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Rasulullah menyuruhnya untuk kembali ke sana. Ketika Khalid sampai di tempat itu, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkan, keluarlah seorang wanita hitam yang menguraikan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Khalid segera mengayunkan pedangnya dan berakhirlah hidup wanita itu. Khalid berkata, "Wahai Uzza, engkau dikufuri dan dirimu tidak suci. Aku lihat Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid menghancurkan ruangan tempat patung itu. Lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Uzza dan ia tak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya." Perang Mu'tah. Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan yang berjumlah sebanyak 3.000 prajurit ke daerah Mu'tah untuk membalas dendam terhadap kematian Harits bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk membawa suratnya kepada Raja Busra guna menyerunya masuk Islam. Rasulullah SAW memilih Zaid bin Harithah untuk memimpin komando pasukan. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, Zaid bin Harithah yang akan menjadi komandan. Jika ia terbunuh, maka komando pasukan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far juga terbunuh, maka pimpinan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah juga terbunuh, maka silahkan kaum muslimin memilih di antara yang mereka ridhai untuk menjadi pimpinan. Berita tentang bergeraknya pasukan muslimin sampai ke telinga musuh. Heraklius, penguasa Romawi, segera mengumpulkan pasukan yang berjumlah lebih dari 100.000 prajurit untuk mempertahankan wilayah Khosasinah. Turut bergabung dalam pasukan tersebut 100.000 orang dari Arab Badui yang musyrik. Kedua pasukan bertemu di daerah Mu'tah. Peperangan sengit pun mulai berkembang
berkecamuk. Sebanyak 3.000 orang menghadapi serangan 200.000 orang. Kaum muslimin terjun ke dalam peperangan yang tak seimbang, itu tanpa rasa gentar. Kaum muslimin tidak berperang dengan mengandalkan jumlah, kekuatan, atau banyak pasukan. Mereka berperang dengan agama yang Allah telah muliakan mereka dengannya. Mereka menyongsong pintu-pintu syahadah dengan penuh sukacita dan keberanian yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Rasulnya semua hal yang terjadi pada para sahabat. Beliau naik ke mimbar setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir, "Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah berhadapan dengan musuh. Pertama kali panji dipegang oleh Zain bin Harithah. Ia berperang dengan gagah berani sampai akhirnya syahid. Kemudian panji diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ia berperang sampai akhirnya juga syahid. Setelah itu panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Lalu ia berperang sampai akhirnya jatuh syahid. Terakhir panji diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid. Maka Allah menenangkan kaum muslimin di bawah komandonya. Setelah syahidnya 3 orang komandan kaum muslimin tersebut, Rasulullah SAW menengadahkan wajahnya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka menangkanlah ia." Sejak hari itu Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah atau pedang Allah. Kejeniusan Khalid bin Walid. Kejeniusan Khalid bin Walid secara militer tampak sangat jelas di Perang Mu'tah setelah gugurnya 3 orang komandan sebelumnya. Mulanya panji diambil oleh Thabit bin Aqram radhiyallahu anhu. Panji itu dipegangnya dengan tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan muslimin agar barisan kaum muslimin tidak kocar-kacir. Belum beberapa saat Thabit bin Aqram memegang panji itu, ia segera berlari menuju Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, "Ambillah panji ini, wahai Abu Sulaiman." Dengan penuh adab dan rendah hati, Khalid berkata, Tidak, aku tidak akan memegang panji itu. Engkau yang lebih berhak memegangnya, karena engkau lebih tua dan ikut dalam perang Badar." Thabit bin Aqram berkata, "Ambillah, karena engkau yang lebih berpengalaman dariku dalam berperang. Demi Allah, aku tidak mengambil panji ini kecuali untuk menyerahkannya kepadamu." Kemudian Thabit bin Aqram berteriak kepada seluruh pasukan, "Apakah kalian ridha dengan kepemimpinan Khalid?" Mereka serentak menjawab, "Iya." Khalid segera mengambil panji dengan tangan kanannya dan membawanya ke depan barisan. Dia berperang dengan sangat berani. Tidak pernah terlihat orang seberani dia. Sampai ada 9 pedangnya patah di tangan dan tidak ada satupun yang tidak terkena luka kecuali bagian kanannya. Dengan pasukan yang terbatas itu, panjang siang di hari pertama peperangan, ia berhasil bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang sangat besar. Khalid bin Walid merasa perlu untuk melakukan semacam tipu muslihat perang guna menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pasukan Romawi dan kaum musyrikin lainnya, sehingga ia pulang bersama pasukan muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi dan kaum musyrikin. Dia sangat menyadari bahwa untuk bisa lolos dari cengkraman mereka sangatlah sulit. Seandainya pasukan muslimin terlihat lari, musuh akan mengejar. Saifullah mulai memandangi medan perang yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam seperti mata elang. Dia berpikir keras mencari cara melepaskan pasukan muslimin dari krisis yang ada di hadapannya. Di sini Khalid menampakkan kejeniusan, kemahiran, dan kecerdasannya dalam berinteraksi dengan kondisi yang sangat sulit. Pada pagi hari kedua, Khalid mengubah posisi pasukan dan menyusun strategi dari awal. Pasukan yang semula di barisan depan diletakkannya di barisan belakang, dan pasukan di sayap kanan ditempatkannya di sayap kiri, dan begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan musuh melihat hal itu, mereka seakan tak mengenali pasukan baru ini. Mereka berkata sesamanya, bantuan telah datang pada mereka. Akhirnya mereka mulai merasa gentar. Setelah kedua pasukan bertemu dan saling menguji kekuatan lawan, beberapa saat Khalid mulai mundur bersama beberapa pasukan sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga komposisi barisan pasukan. Pasukan Romawi dan kaum musyrikin tidak berani mengikuti kaum muslimin karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sedang menipu mereka dan berusaha melakukan muslihat untuk menjebak mereka ke padang pasir tak bertepi. Begitulah akhirnya pasukan musuh kembali ke negeri mereka dan tidak berpikir untuk mengejar pasukan muslimin. Di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin berhasil meninggalkan medan perang dalam keadaan selamat sampai kembali ke Madinah. Memimpin Syariah ke Uqaidir Daumat
Jandal. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Khalid bin Walid memimpin 420 prajurit menemui Uqaidir bin Abdul Malik dari suku Kindah, sebuah suku di Yaman. Dia adalah seorang raja Nasrani di daerah Daumat Jandal. Sebelum bergerak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi berita baik kepada Khalid bahwa ia akan menyerang si raja yang dalam keadaan lengah dan Khalid akan bisa menangkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendapatinya sedang memburu sapi." Khalid berangkat memimpin syariahnya menuju Daumat Jandal. Sampai dia tiba di perbatasan daerah itu, ia sudah bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam daerah tersebut. Uqaidir bin Abdul Malik adalah seseorang yang sangat gemar berburu sapi. Pada malam itu, ketika dia berada di beranda istananya bersama istrinya, tiba-tiba ada beberapa ekor sapi yang mendorong pintu benteng dengan tanduknya. Istrinya memandang dari atas pintu benteng dan menyaksikan ulah sapi-sapi tersebut. Dengan penuh heran, istrinya bertanya, "Apakah engkau pernah melihat hal seperti ini sebelumnya?" Uqaidir bin Abdul Malik menjawab, "Belum, demi Tuhan." "Lalu siapa yang membiarkan sapi-sapi tersebut lepas?" tanya istrinya lagi. "Tak ada seorang pun," jawab Uqaidir. Uqaidir bin Abdul Malik memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Kemudian dia bersama beberapa orang keluarganya, termasuk keluarga Hasan, keluar untuk memburu sapi-sapi itu. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia segera mengejar mereka. Akhirnya ia dapat menawan Uqaidir bin Abdul Malik, sementara saudaranya Hasan tewas. Uqaidir bin Malik mengenakan jubah dari sutra yang ditunun dengan emas. Para sahabat sangat takjub melihat jubah tersebut. Akan tetapi Khalid adalah seseorang yang tidak tertarik pada kesenangan dan perhiasan duniawi. Sedikit pun ia tidak bergerak dalam menyimpan jubah mewah tersebut. Ia bahkan langsung mengirim jubah itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia sampai ke Madinah. Setelah Khalid bin Walid datang membawa Uqaidir bin Abdul Malik menghadap Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatannya dan mengadakan perjanjian damai dengannya dengan syarat ia mesti membayar jizyah. Kemudian Rasulullah membebaskannya dan membiarkannya kembali ke daerahnya, memerangi orang-orang murtad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke keharibaan Tuhannya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menenteramkan jiwanya, menyempurnakan nikmatnya terhadap hamba-hambanya dan menyempurnakan agama yang telah dia ridhai sebagai konsep hidup untuk seluruh makhluknya. Akan tetapi manusia terbagi dalam beberapa golongan. Ada mukmin yang berkeyakinan sempurna, ada mukmin yang imannya masih mudah goyah, ada yang kafir selalu menentang, dan ada yang munafik yang terbukti kemunafikannya. Pagi bersama golongan ini, tapi sore bersama golongan yang lain. Musibah besar itu datang secara tiba-tiba kepada kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti angin kencang, berita yang sangat menyedihkan itu tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Disinilah kemunafikan menampakkan wujudnya. Yahudi dan Nasrani pun mulai melihat-lihat peluang. Ahli kebohongan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai menyebarkan berita-berita dusta. Kelompok-kelompok kaum murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan konspirasi berbahaya. Abu Bakar menerima tanggung jawab kekhilafahan. Ia bersikap sangat tegas dan menolak segala bentuk basa-basi menghadapi kaum munafik dan murtad. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan muslimin dan memimpin pasukan secara langsung menuju suku-suku yang murtad dari Bani Abs, Bani Murrah, dan Zubyah. Dia menolak setiap usaha sahabat-sahabat terkemuka untuk menghalangi niatnya atau menyerahkan komando pasukan kepada sahabat yang lain. Sementara ia tetap tinggal di Madinah dalam kondisi yang sulit itu. Perang pun berlangsung dengan sengit. Dengan karunia Allah dan keberanian Abu Bakar, kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang dalam perang tersebut. Belum berapa lama pasukan muslimin beristirahat di Madinah. Khalifah kembali memanggil mereka untuk bersiap menghadapi perang kedua. Berita tentang pemberontakan kaum murtad dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Akhirnya As-Siddiq kembali berniat untuk memimpin pasukan kedua ini secara langsung. Para sahabat terkemuka sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mereka telah sepakat agar Khalifah tetap berada di Madinah. Melihat kesepakatan para sahabat tersebut, Khalifah akhirnya bersedia untuk tetap berada di Madinah. Kemudian dia menoleh pada Khalid
Khalid bin Walid, sang pedang Allah, pahlawan Islam, panglima jenius, seseorang yang tak pernah absen dari berbagai peperangan dan sangat terlatih serta berpengalaman di arena jihad. Khalifah memanggilnya dan ia segera mengabulkan panggilan itu. Khalifah menyerahkan komando pasukan kepadanya dan dia taat menerima amanah tersebut. Setelah itu Khalifah mengumumkan hal tersebut kepada seluruh pasukan. Dia berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah dan diiringi keberkahannya. Pemimpin kalian adalah Khalid bin Walid, maka dengarkanlah arahannya dan patuhlah kepadanya." Setelah itu Abu Bakar minta berbicara empat mata dengan Khalid. Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hamba Allah dan saudara suatu kaum yang paling baik adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada kaum kafir dan munafikin." Kemudian dia berwasiat kepada Khalid, "Wahai Khalid, engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengutamakan Allah dari apa saja, serta berjihad di jalannya sebagaimana engkau lihat. Aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin terhadap kaum Muhajirin dan Ansor yang termasuk ahli Badar, orang-orang yang ikut ambil bagian dalam perang Badar." Perang Yamamah. Khalid bin Walid membawa pasukannya dari satu peperangan ke peperangan yang lainnya dan dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain sampai pada peperangan yang sangat menentukan, yaitu perang Yamamah. Di Yamamah, Bani Hanifah beserta suku-suku lain yang bergabung dengan mereka telah mempersiapkan pasukan murtad yang paling berbahaya dan dikomandoi oleh Musailamah Al-Kadzab. Baru saja Musailamah mendengar bahwa Khalid bin Walid bersama pasukannya sedang menuju padanya. Ia segera mempersiapkan barisan pasukannya dan menjadikannya benar-benar menjadi bahaya yang hakiki serta musuh yang menakutkan bagi muslimin. Khalid bin Walid berhenti di daerah berpasir di perbatasan Yamamah. Musailamah datang dengan penuh congkak dan sombong. Jumlah pasukannya sangat banyak dan panjang seolah-olah barisan itu tak berujung. Khalid menyerahkan bendera dan panji pada masing-masing komando sayap pasukan. Kedua pasukan pun bertemu. Dimulailah peperangan yang sangat menegangkan. Berturut-turut syuhada muslimin berguguran. Khalid menyadari keunggulan musuh dari segi jumlah, akan tetapi dengan pandangan yang dalam dan jelas, ia menangkap satu titik kelemahan dalam pasukannya, yaitu kebanyakan mereka adalah Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian Khalid menyeru, "Wahai kaum Ansor." Kaum Ansor datang kepadanya satu demi satu. Kemudian ia menyeru lagi, "Wahai kaum Muhajirin." Kaum Muhajirin pun berkumpul di sekitarnya. Lalu ia ulang kembali formasi pasukannya di medan perang. Ia tempatkan pasukan dari Arab Badui di belakang. Kemudian ia menyeru, "Jagalah jarak dari yang lain. Hari ini kita akan melihat ketangguhan masing-masing kelompok." Mereka mengambil jarak satu sama lain. Kaum Muhajirin berada di bawah satu panji dan kaum Ansor juga berada di bawah satu panji. Dalam hitungan beberapa menit, arah peperangan berubah. Sekarang pasukan Musailamah yang jatuh berguguran bagaikan laron yang berjatuhan. Arena perang dipenuhi jasad pasukan Musailamah sampai akhirnya ia sendiri binasa. Pembebasan Irak. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemenangan pada kaum muslimin dalam memerangi orang-orang murtad dan orang yang enggan membayar zakat, Abu Bakar As-Siddiq menyadari bahwa bahaya besar yang selalu mengancam daulah Islam yang berada di perbatasan wilayah muslimin, yaitu Persia di Irak dan Romawi di daerah Syam. Oleh karena itu, As-Siddiq segera memerintahkan Saifullah Khalid bin Walid untuk berangkat bersama pasukannya menuju Irak. Sang pejuang Islam pun berangkat ke Irak. Ia mulai beroperasi mengirim surat kepada seluruh gubernur bawahan Kisra dan wakil-wakilnya di berbagai kota dan pelosok daerah Irak. Ia ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam Islam. Jika tidak mau, mereka mesti membayar jizyah atau pilihan terakhir, yaitu perang. Mata-mata yang disebarkannya di berbagai tempat melaporkan tentang jumlah pasukan yang sangat banyak yang telah disiapkan oleh pemimpin-pemimpin Persia di Irak. Pedang Allah yang terhunus. Dia menyia-nyiakan waktunya. Ia segera mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan kebatilan
dan seolah-olah bumi dilipatkan untuknya secara sangat menakjubkan. Dari pertemuan Zat As-Salasil dan terbunuhnya Hurmuz, seorang panglima pasukan Persia di tangan Khalid bin Walid, menuju pertempuran Al-Madzar, lalu pertempuran Al-Walijah, Ulais, pertempuran Ummiqyasiyah, kemudian penaklukan Al-Hirah, ibu kota Persia di Irak, lalu pertempuran Al-Anbar, pertempuran Ain At-Tamar, lalu menaklukkan Daumat Jandal, di mana rajanya melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertempuran Hanafis, pertempuran Al-Hasid, pertempuran Al-Mudayyah, dan pertempuran Al-Firat. Setiap Saifullah Khalid bin Walid meraih satu kemenangan yang membanggakan seluruh kaum muslimin. Ia segera disambut oleh kemenangan lain yang lebih besar dan lebih hebat. Belum sempat Persia bangun dari sebuah kekalahan telak, mereka kembali menderita kekalahan yang jauh lebih telak dan menyakitkan di hadapan pahlawan Islam yang tak terkalahkan. Khalid bin Walid mengirim kabar gembira dan 1/5 dari harta rampasan perang kepada Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq sangat gembira mendapat kabar tersebut. Lalu dia berkhutbah di depan para sahabat sambil memuji dan mengakui kejenuisan Khalid bin Walid dalam strategi perang yang luar biasa. Dan As-Siddiq lebih tahu dengan tokoh-tokoh yang telah ditunjuknya. Dia berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya singa kalian telah mengalahkan singa yang sesungguhnya." Lalu ia merobek-robek dagingnya. Takkan ada lagi wanita yang mampu melahirkan sosok seperti Khalid bin Walid, petualangan yang berbahaya. Khalid bin Walid menjadikan hijrah sebagai markas pangkalan militer utama di Irak. Dari sana dia mulai bergerak jika ingin terjun ke sebuah peperangan, dan ke sana ia akan kembali jika situasi sudah tenang. Setelah selesai dari pertempuran Firat dan daerah-daerah perbatasan Syam sudah ditaklukkan, ia menginstruksikan pasukannya untuk kembali ke Hira. Ia memerintahkan Asim bin Amru untuk mengomandokan barisan depan pasukan dan Sajarah Ibnul As untuk mengomandokan barisan bagian belakang. Khalid sendiri berjalan di bagian belakang pasukan. Pasukan mulai bergerak dengan membawa segala peralatan dan perangkat perang yang berat-berat. Di sini Khalid melakukan sebuah pertempuran, sebuah petualangan yang sangat berbahaya. Dengan beberapa orang-orang dekatnya, ia pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Ia pergi ke Mekah dengan melewati jalan yang belum pernah dia tempuh sebelumnya. Dia melewati padang pasir yang sangat sulit dan melalui jalan yang sangat berbahaya. Akhirnya dia sampai di Mekah dan berhasil melaksanakan ibadah haji tahun itu. Setelah itu dia segera kembali ke dalam barisan pasukan. Sebelum mereka sampai di Hira, tak ada yang menyadari petualangan dan ibadah haji yang dilakukan oleh Khalid selain beberapa orang yang ikut bersamanya menaklukkan wilayah-wilayah Romawi. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan yang sangat banyak untuk menaklukkan Romawi. Ia telah memilih sahabat-sahabat terbaik untuk memimpin pasukan-pasukan tersebut. Di antaranya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, Amr bin As radhiyallahu anhu, Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dan Suhrabil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Ketika berita tentang pasukan kaum muslimin sampai ke telinga Heraklius, penguasa Romawi, dia menyarankan kepada para menteri dan panglima-panglimanya untuk berdamai dengan kaum muslimin dan tidak berperang. Tapi para menteri dan panglimanya tidak mau menerima saran itu. Mereka bersikeras untuk tetap berperang. Mereka lalu menghimpun pasukan yang jumlahnya mencapai 240.000 prajurit. Pasukan Romawi berhenti di sebuah lembah dan berkemah di pinggir lembah tersebut. Mereka menjadikan lembah itu sebagai parit yang membatasi mereka dengan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin mengepung mereka selama 3 bulan. Kedua pasukan sama-sama tidak bisa saling menyerang. Ketika pengepungan tersebut cukup lama dan cukup berat bagi kaum muslimin, mereka mengirim surat kepada khalifah untuk mengabarkan jumlah pasukan Romawi yang sangat banyak dan meminta bantuan para khalifah. Setelah As-Siddiq membaca surat dari para komandan tersebut, segera terlintas dalam pikirannya nama seseorang pembungkam kaum murtad, penakluk Irak dan membersihkannya dari Persia. Pedang Allah yang selalu terhunus dan pahlawan yang tak terkalahkan, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Wajah khalifah segera bersinar. Dia berkata dalam hati, Khalid yang cocok untuk tugas ini. Demi Allah,
Aku akan membuat bangsa Romawi melupakan bisikan-bisikan setan dengan kedatangan Khalid bin Walid. As-Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid. Dalam surat itu, ia menyayangkan petualangan Khalid yang berbahaya, tapi sekaligus memberi selamat atas kemenangannya. Khalifah juga mengingatkan dan memberinya nasihat, lalu memotivasinya untuk membantu saudara-saudaranya, para komandan perang di Syam, dan menyempurnakan nikmat Allah terhadapnya dengan menaklukkan Syam, sebagaimana dia telah menaklukkan Irak, serta dengan menghancurkan kekuatan Romawi sebagaimana ia telah menghancurkan kekuatan Persia. Khalifah menulis kepadanya, "Berangkatlah sampai engkau berjumpa dengan pasukan kaum muslimin di Yarmuk, karena sesungguhnya mereka sekarang dalam keadaan sedih dan gelisah. Tapi jangan lakukan lagi apa yang telah engkau lakukan, karena sesungguhnya dengan pertolongan Allah tak seorang pun yang dapat membuat pasukan gelisah seperti halnya dirimu, dan tak seorang pun yang dapat menghilangkan kecemasan dari pasukan selain dirimu. Semoga niat yang baik dan kemenangan selalu menyertaimu, wahai Abu Sulaiman. Maka sempurnakanlah perjuangan dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu. Jangan sampai kesombongan merasuki dirimu yang akan membuatmu merugi dan hina. Jauhi dirimu dari menyebut-nyebut amal, karena hanya Allah yang berhak menyebut-nyebut karunia-Nya, dan dialah yang berhak memberi balasan." Khalifah melanjutkan, "Berangkatlah sampai engkau tiba di Syam. Di sana engkau akan bertemu Abu Ubaidah ibnul Jarrah bersama pasukannya. Apabila engkau berjumpa dengan mereka, maka engkaulah yang memimpin seluruh pasukan." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan etika yang mulia. Khalid bin Walid menaati perintah Abu Bakar As-Siddiq. Ia amanahkan wilayah Irak kepada Mutsanna bin Haritsah bersama pasukannya. Dia bergerak menuju posisi pasukan muslimin di wilayah Syam. Sebelumnya ia telah mengobarkan semangat dan mengokohkan iman seluruh pasukannya. Dia berkata, "Jangan sampai semangat juang kalian berbeda, dan jangan sampai keyakinan kalian lemah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu datang sesuai dengan niat yang terhunjam, dan pahala akan diberikan sesuai dengan tingkat keikhlasan. Sesungguhnya seorang muslim tidak sepantasnya membanggakan sesuatu yang ia lakukan. Karena itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata-kata itu telah memberikan pengaruh yang besar dalam jiwa kaum muslimin, sebagaimana yang diharapkan oleh Khalid bin Walid. Dengan semangat yang luar biasa, mereka melintasi padang pasir yang sangat gersang. Khalid sendiri semakin bertambah keyakinan dan semangatnya saat menyaksikan semangat pasukannya dalam berkorban. Dia berpikir tentang kondisi kaum muslimin yang sedang terdesak oleh pasukan Romawi yang berjumlah lebih besar dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Dia juga berpikir tentang Amin al-Ummah, orang kepercayaan umat, Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang sedang memimpin pasukan Islam di sana. Khalid berpendapat untuk memberitahu mereka tentang datangnya bantuan yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa pasukan muslimin yang berada di Syam. Dia juga berpikir setelah Khalifah mengamanahkan kepadanya komando umum pasukan dan mengutusnya untuk membawahi komandan-komandan pasukan di Syam untuk menyampaikan kepada Abu Ubaidah bahwa dia sangat menyadari dan mengakui posisi dan derajatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Khalid mengirim 2 pucuk surat. Satunya dia kirim untuk seluruh pasukan kaum muslimin di Syam yang berbunyi, "Amma ba'd, sesungguhnya surat Khalifah telah sampai kepadaku dan menyuruhku untuk bergerak menuju kalian, dan aku sudah siaga serta akan segera sampai. Jika sudah kalian tangkap bayang-bayang kudaku, maka bergembiralah untuk menyempurnakan janji Allah dan pahala yang besar dari sisinya. Semoga Allah menjaga kita semua dengan keyakinan yang kuat dan membalasi kita dengan pahala mujahid terbaik." Surat kedua ia kirim langsung khusus pada Abu Ubaidah. "Amma ba'd, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk menurunkan kepada kita rasa aman di hari penuh kecemasan dan terpelihara dari segala yang buruk di dunia ini. Surat Khalifah telah datang kepadaku yang berisi perintah agar aku segera bergerak menuju Syam dan mengomandokan seluruh pasukan. Demi Allah, aku tak pernah meminta hal itu dan tidak pula aku menginginkannya. Ketika aku diserahkan amanah tersebut, maka tetaplah engkau dalam posisimu saat ini. Kami tidak akan melanggar perintahmu atau menyalahimu, dan kami tidak akan memutuskan sesuatu tanpa konsultasi denganmu. Karena engkaulah pemimpin kaum muslimin, kami tidak akan memungkiri kemuliaan dan kelebihanmu.
dan kami tidak akan mengabaikan pendapatmu. Semoga Allah menyempurnakan niat kita semua dengan lebih baik dan memelihara kita dari terjerumus ke dalam neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah membaca surat dari Khalid, dia berkata, semoga Allah memberkahi pendapat dan keputusan khalifah, dan semoga Allah memuliakan Khalid. Kemudian dia melanjutkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Ia adalah pemuda terbaik dalam sebuah keluarga. Pertempuran Yarmuk. Seluruh pasukan muslimin berkumpul setelah komando dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian dia berpidato di depan mereka, sesungguhnya ini adalah satu hari di antara hari-hari Allah. Tidak sepantasnya ada kesombongan dan kezaliman. Ikhlaskan niat jihad kalian dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan amal kalian. Setelah itu, sang pahlawan yang tak terkalahkan ini memegang tali kekang kudanya, lalu mengangkat panji tinggi-tinggi seraya menyerukan pekikan jihad. Allahu Akbar. Bertiuplah angin surga. Peperangan berlangsung dengan sangat sengitnya. Tak ada bandingnya. Pasukan Romawi terjun berpeleton-peleton bagaikan gunung. Mereka menghadapi perlawanan dari kaum muslimin yang tidak mereka duga-duga sebelumnya. Pasukan muslimin memperlihatkan potret perjuangan dan pengorbanan yang sangat mencengangkan dari prajurit-prajurit yang berani mengorbankan jiwa mereka dan juga dari kekokohan semangat mereka. Pertempuran Yarmuk telah menjadi arena yang jarang ditemukan bagi para fidai, prajurit yang berani mati syahid. Kejeniusan Khalid telah mencengangkan pemimpin dan komandan-komandan pasukan Romawi. Hal itu membuat salah seorang di antara mereka bernama Jurjah atau George mengundang Khalid pada salah satu masa istirahat perang. Ketika keduanya sudah bertemu, komandan pasukan Romawi itu bertanya kepada Khalid, wahai Khalid, jawablah dengan jujur dan jangan berbohong, karena seorang yang merdeka tidak akan berbohong. Dan jangan pula engkau tipu aku, karena seorang yang mulia itu tidak akan menipu orang yang berharap secara baik-baik. Demi Allah, apakah Allah pernah menurunkan sebuah pedang dari langit kepada nabinya lalu diberikannya kepadamu, sehingga setiap kali engkau hunuskan pada suatu kaum, engkau pasti bisa mengalahkannya? Khalid menjawab, tidak. Kalau demikian, kenapa engkau dijuluki pedang Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya pada kami, lalu ia menyeru kami, tapi kami lari dan menjauh darinya. Kemudian sebagian dari kami mempercayai dan mengikutinya, dan sebagian lagi menjauh dan mendustakannya. Mulanya aku termasuk yang mendustakan, menjauh, bahkan memeranginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kami dan memberi kami petunjuk sehingga kami mengikutinya. Kemudian beliau bersabda, engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan kepada kaum musyrikin. Engkau telah jujur, kamu komandan Romawi itu. Lalu dia melanjutkan, wahai Khalid, beritahukanku kepada apa kalian mengajak. Khalid menjawab, pada syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, serta membenarkan segala hal yang dibawanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Komandan Romawi itu mulai mendekati Khalid. Dia berkata, ajarkan aku Islam. Akhirnya Jurjah atau George masuk Islam. Kemudian dia berwudu dan sholat 2 rakaat karena Allah. Hanya itu sholat yang sempat dia kerjakan. Tak berapa lama setelah itu, kedua pasukan kembali memulai peperangan. Jurjah, sang komandan Romawi itu, berperang mati-matian di barisan kaum muslimin untuk mengejar syahadah sampai akhirnya dia memperolehnya. Perang berakhir dengan sangat hebat. Kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid telah berhasil merebut kemenangan dari taring-taring Romawi dengan sangat mengagumkan. Khalid menyerahkan kembali kepemimpinan kepada Amin al-Ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan naiknya Umar Ibnul Khattab sebagai khalifah baru. Khalid tetap menjadi seorang tentara yang jenius dan legendaris. Keikhlasannya tidak kurung dan semangatnya tidak pernah melemah. Dia tak pernah kekurangan ide-ide hebat karena dia adalah pedang Allah dan seorang pejuang Islam sejati. Wafatnya sang pahlawan. Sekarang tibalah saatnya sang pahlawan untuk beristirahat. Bumi tak pernah menyaksikan sosok sepertinya yang membuat seorang musuh tak bisa tenang. Tibalah saatnya bagi tubuhnya yang letih untuk beristirahat. Dialah yang disifati oleh sahabat dan musuhnya sebagai seorang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur. Tapi bagaimana? Andaikan disuruh memilih, tentu ia memilih agar usianya dipanjangkan oleh Allah beberapa tahun lagi untuk meneruskan perjuangan, menghancurkan benteng-benteng kekafiran dan kemusyrikan
kemusyrikan serta melanjutkan amal dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ajal akan menjemput Khalid bin Walid, dia menangis dengan pilu. Adalah sebuah tragedi baginya ketika hidupnya berakhir di atas kasur. Sementara ia telah menghabiskan usianya di atas punggung kuda dan di bawah kilatan pedang untuk berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membungkam pelaku-pelaku kemurtadan dan meratakan singgasana Persia di Irak dan Romawi di Sam dengan tanah. Dia berkata, "Aku telah merasakan ini dan itu di medan perang, dan seluruh tubuh bagian dari tubuhku terdapat bekas pukulan pedang, lemparan panah, atau tusukan tombak. Tapi sekarang aku akan mati di atas kasur seperti matinya seekor unta. Tidak akan pernah tidur mata orang-orang pengecut." Kemudian dia berkata lagi, "Aku telah mengejar kematian di tempatnya, tapi aku tidak ditakdirkan untuk mati kecuali di atas kasurku. Tak ada satu amal pun yang lebih aku harapkan setelah kalimat La ilaha illallah, selain satu malam yang aku lalui dalam keadaan siaga, sementara langit mengguyur hujannya sampai pagi. Kemudian pada pagi harinya kami melancarkan serangan terhadap kaum kafir." Khalid bin Walid sangat mencintai jihad fisabilillah. Dia pernah berkata, "Aku tidak akan tahu dari hari yang mana aku hendak lari. Apakah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan syahadah kepadaku, ataukah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan kemuliaan kepadaku?" Ketika Abu Darda radhiyallahu anhu datang menjenguknya di akhir-akhir kehidupannya, dia berwasiat kepada Abu Darda, "Sesungguhnya kuda dan senjataku sudah aku infakkan untuk digunakan demi jihad fisabilillah. Sementara rumahku di Madinah untuk disedekahkan dan aku sudah meminta Umar ibn Khattab sebagai saksinya. Dialah sebaik-baik penolong terhadap Islam dan aku sudah limpahkan wasiat dan pelaksanaannya kepada Umar." Ketika hal itu sampai kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Sulaiman. Apa yang di sisi Allah lebih baik baginya dari apa yang ada padanya. Dia telah wafat dalam keadaan bahagia dan hidup dalam keadaan terpuji. Akan tetapi aku lihat masa tidak akan berhenti." Umar ibn Khattab ikut mengajar jenazahnya. Ibu Khalid bin Walid mendendangkan beberapa bait syair yang berisi kelebihan-kelebihan Khalid. Dia berkata, "Engkau lebih baik dari sejuta kaum. Ketika para tokoh banyak bersalah, pemberani, engkau lebih pemberani dari singa. Laki-laki kuat mempertahankan diri dari anak-anak singa. Dermawan, engkau lebih dermawan dari hujan yang mengguyur menggenangi lembah-lembah." Mendengar itu, Umar ibn Khattab berkata, "Demi Allah, engkau benar. Sesungguhnya ia memang demikian adanya."